Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cara pembagian harta warisan bagian kedua, di mana pada video ini kita akan membahas apabila harta warisnya itu mengalami kekurangan atau kelebihan dan tidak ada ahli waris yang berstatus asobah. Apabila ada ahli waris yang berstatus asobah, maka tentu harta waris itu tidak akan mengalami sisa atau kelebihan, karena dimana apabila ada sisa itu menjadi hak waris asobah. Dan penjelasan ini sudah ada pada video bagian pertama. Di video ini kita membahas apabila ada kekurangan atau kelebihan harta, maka cara penyelesaiannya adalah dengan metode aul dan rad. Saya di sini tidak akan menjelaskan pengertian secara detail tentang aul dan rad, apalagi perbedaan para ulama berkaitan tentang aul dan rad. Namun untuk mempermudah, ada kata kunci yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, aul atau terjadi aul adalah apabila harta warisnya kurang atau angka pembilang lebih besar dari angka penyebut. Angka pembilang lebih besar dari angka penyebut. Angka pembilang yang dimaksud di sini adalah jumlah bagian semua ahli waris. Angka penyebut adalah asal masalah. Asal masalah itu apa? Di video bagian 1 sudah kita bahas. Rad apabila harta warisan setelah dibagi tetapi masih ada kelebihan atau sisa, dan di sini tidak ada asobah, tidak ada asobah, sehingga pembilangnya ini lebih kecil dari penyebut. Aul dan rad. Oke, kita masuk pada contoh. Untuk aul terlebih dahulu. Ada seseorang laki-laki yang meninggal atau suami yang meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri, seorang ibu, dan 2 saudara perempuan. Harta waris setelah dikurangi untuk pembayaran hutang piutang dan sebagainya sejumlah 130 juta. Maka perhitungan pembagian warisnya sebagai berikut. Bagian istri 1/4 karena tidak ada anak. Apabila ada anak 1/8. Ibu 1/6. 2 saudara perempuan 2/3. Apabila hanya 1 orang, setengah. Tapi kalau 2 berarti 2/3. Saudara mendapatkan warisan karena tidak ada anak laki-laki dan tidak ada ayah mayit, maka mendapat warisan. Asal masalah 12. Kemudian siham dari masing-masing ahli waris 1/4 dari 12 3, 1/6 dari 12 2, 2/3 dari 12 8. 3 ditambah 2 ditambah 8 13. Jumlah siham 13, asal masalah 12. Artinya di sini total siham atau pembilang lebih besar dari asal masalah
penyebut. 13 berbanding 12, maka berlaku aul. Karena apabila harta ini dibagi sesuai dengan sihamnya masing-masing ahli waris, ini otomatis harta akan mengalami kekurangan. Contohnya atau simulasinya kita di sebelah kanan, ini seandainya dibagi apa adanya sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris, maka nanti kita akan mendapati adanya kekurangan harta warisan, dan itu tidak mungkin dan tidak boleh terjadi. Tadi siham bagi istri 3, asal masalahnya 12. 3/12 kali 130 juta, hasilnya 32,5 juta. 2/12 dikali 130, hasilnya 21,66666 dan seterusnya. Di sini saya bulatkan 670 agar mempermudah saja. Kemudian 8/12 kali 130, hasilnya 86,6666. Saya permudah 86670. Dari total 32,5 juta ditambah 21 juta sekian ditambah 86 juta sekian, hasilnya ketemunya 140 juta sekian. Padahal tadi harta warisnya 130 juta. Maka di sini ada kekurangan. Terus yang 10 juta sekian itu dari mana? Kan nggak mungkin. Ya, yang 10 juta sekian itu dari mana? Kan tidak mungkin. Maka di sini berlaku aul. Bagaimana cara untuk membuat aul? Menggunakan angka pembilang menjadi asal masalah. Tadi angka pembilangnya berapa tadi? 12, ya kan? Angka pembilang menjadi asal masalah. Kok angka pembilang ya? Angka penyebut ya, angka penyebut menjadi asal masalah. Tadi kan 13. Oh ya benar, maaf. 13/12 tadi. Angka pembilangnya kita jadikan kita jadikan asal masalahnya. Asal masalahnya kan tadi 12. Ini asal masalahnya. Ini sudah tidak kita pakai lagi. Ya. Asal masalah yang pertama sebelum aul tidak kita pakai. Yang kita pakai adalah angka pembilang dijadikan asal masalah. Jadi nanti pernya per 13 semua. 3 tadi kan bagian istri 3 siham, ibu 2 siham, 2 saudara perempuan 8 siham, totalnya 13. Nah 13 ini kemudian dijadikan asal masalah. Maka 3/13 kali 130, 2/13 kali 130, 8/13 kali 130, 30, 20, 80, ketemunya pas 130 juta. Ini aul. Sekali lagi, cara aul adalah menjadikan angka pembilang menjadi asal masalah, di mana sebelumnya asal masalah itu adalah angka penyebut. Saya kira jelas. Kemudian kita temukan perbedaan tadi ini kalau kita membedakan sebelum aul dan sesudah aul. Ya kan? Tadi ini sebelum aul ketemunya 140 sekian juta, sesudah aul sudah sesuai ketemunya 130 juta. Artinya harta warisan yang 130 juta tadi pas. Tapi kalau sebelum aul ini kan ada tombok 10 juta sekian, ini dari mana? Maka apabila tidak diaulkan, maka ini justru hitungannya akan tidak selesai. Maka disinilah fungsi aul itu seperti itu. Kemudian rot yang kedua. Rot, seseorang meninggal dunia. Ini contohnya, seseorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari seorang anak perempuan dan ibu, berarti 2 orang saja, ya kan? Anak perempuan,
kemudian ibu. Harta warisnya setelah dikurangi macam-macam dari hutang jika ada dan sebagainya, tersisa 120 juta. Maka perhitungannya anak perempuan ini setengah karena sendirian. Apabila berdua 2/3. Dan itu kalau bersama dengan anak laki-laki dia asobah sebagaimana pada video yang pertama. Tapi di sini tidak ada anak laki-laki, maka dia dzawil furud dan bagiannya setengah karena sendirian. Ibu mendapat 1/6, 2/6, maka asal masalahnya atau KPK-nya 6. Sihamnya setengah dari 1/6 3, 1/6 dari 6 1, berarti 3 ditambah 1 ada 4. 3 tambah 1 4. Tadi asal masalahnya 6. Artinya di sini ada sisa 2. Ada sisa 2. Kalau sisa terus ini dikemanakan, kan gitu. Maka di sini sebenarnya yang terjadi perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan kemudian 2 ini dikembalikan lagi ke ahli waris, dan ini yang kita pelajari saat ini, yang kita contohkan. Sebagian ulama mengatakan 2 ini diserahkan kepada Baitul Mal atau masjid atau apa yang peruntukannya adalah untuk kemaslahatan umum umat Islam. Kalau langsung diberikan ke Baitul Mal atau untuk kemaslahatan umat Islam, maka urusan selesai. Tapi kalau kita kembalikan kepada ahli waris, nah inilah yang disebut dengan rot. Yang kita sebut dengan rot karena angka pembilang lebih kecil, ya kan? Angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut. Angka pembilang 4, angka penyebut 6, maka berlaku rot. Ini hitungan sebelum rot. Tadi 3/6 kali 120 60, 1/6 kali 120 20 juta. 60 tambah 20 hasilnya 80 juta. Padahal harta warisnya 120, maka masih ada sisa 40 juta. 40 juta ini kemana ya tadi? Nah, apabila berlaku rot, caranya adalah sama dengan cara aul, menjadikan angka pembilang menjadi asal masalah. Menjadikan angka pembilang menjadi asal masalah. Angka pembilang tadi berapa? 4. Asal masalahnya yang pertama tadi berapa? 6. Maka 6 atau asal masalah yang sebelum rot ini tidak kita pakai. Ini tidak kita pakai. Yang kita pakai angka pembilang 4. Maka 3 1 ini 4. 3 1 4 3/4 kali 120 90, 1/4 kali 120 30, totalnya 120 juta. Habis. Inilah rot. Artinya yang 40 juta tadi ini dikembalikan kepada ahli waris, ya, dengan tadi menjadikan pembilang dijadikan asal masalah. Maka kita lihat perbedaannya sebelum rot, ya kan? Ada 80 juta sisa 40 juta, tapi sesudah rot sesuai 120 juta ini sudah sesuai, artinya uang harta warisan itu habis. Ini adalah contoh cara menghitung harta warisan melalui sistem aul dan rot. Sekali lagi, aul dan rot itu terjadi apabila ada kekurangan atau ada kelebihan harta warisan, dan itu terjadi karena tidak ada asobah, ya, tidak ada asobah. Kalau ada asobah tidak mungkin terjadi aul dan rot. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.